أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudara-saudaraku, para jemaah yang berbahagia, Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita semuanya Allah hadirkan di majlis yang penuh barokah ini untuk bersama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan tafaqquh fiddin, melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan Islam kita, menjaga kesehatan kita, sehat walafiat selama dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang saleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, sebelum kita mulai, kita baca surah Al-Fatihah. Wabil khusus untuk penyusun kitab ini yaitu Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibnu Ali bin Hajar Al-Asqalani. Anna Allah yu'idu rajati fil jannah yu'idu alaina bi asrarihi wa nu'alihi wa ulumihi wa barakatihi fid din wa dunya wal akhirah wa yarzuquna mahabbatahu wa yatafa'ana millati masyurina bi zumrati fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kemudian Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita semuanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum, dan juga yang sedang sakit mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, Allah berikan kesehatan kembali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang berbahagia, masih pada babul walimah, bab tentang walimatul arus, walimah pernikahan, makan-makan bersama sebagai tanda syukur dan juga menunjukkan kebahagiaan setelah adanya akad pernikahan. Bolehkah mengadakan acara resepsi pernikahan, makan-makan itu selama 3 hari? Kalau hadis yang kemarin itu menunjukkan hari yang ketiga mengadakan pesta makan-makan besar-besaran itu adalah sum'ah. Sum'ah itu bagian daripada riya. Riya itu sama dengan sum'ah. Sum'ah itu riya. Kalau riya itu pamer, ingin dilihat orang. Kalau sum'ah itu ingin kesohor. Kesohor, orang kaya, dermawan supaya kesohor. Nah gitu. Ini urusan riya dan kesohor ini sekarang lagi musimnya, Pak. Nah ini benar, sekarang ini lagi musimnya. Banyak orang mendadak baik, banyak sedekah, banyak ngebantu, peduli. Tapi begitu selesai, balik lagi aslinya. Nah ini, makanya sekarang ini banyak yang bergelantungan di pohon-pohon. Nah itu tuh, ingin dilihat sebagai orang yang paling, pokoknya paling lah gitu. Nah itu kalau niatnya memang itu namanya sum'ah itu. Ya, kalau niatnya memang, loh saya ini yang terbaik loh daripada yang lain, pilihlah saya ini terpercaya loh, itu namanya sum'ah itu. Nggak tahu hal itu dalam rangka pilkada itu bagus apa enggak gitu ya. Nggak tahu dah ya. Para jamaah yang berbahagia, kalau yang kemarin itu karena ada sum'ahnya, ada sisi sum'ahnya sehingga jadi haram, nggak boleh. Jadi maksimal ya 2 hari lah cukup gitu. Kalau mau ngundang banyak orang ya 2 hari aja. Jangan sampai ketiga, khawatir masuk kategori kesohor tadi itu. Pengen viral, pengen kesohor jadi orang dermawan dan sebagainya lah. Nah ingin kesohornya itu yang jelek gitu. Nah ternyata hadis yang berikutnya, ini Rasulullah sendiri yang melakukan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kala beliau bercerita, aqama Nabi SAW mukim baina Khaybar wal Madinah, tempat di antara Khaybar dan Madinah. Itu jaraknya antara 3 mil lah, 3 mil.
Itu yubna alaihi bi Sofiyah, itu mendirikan tenda tinggal bersama Sofiyah, baru menikah. Baru menikah, karena baru menikah ini kan 3 hari ya. Salah layalin 3 hari. Acaranya itu acara syukuran, acara walimahnya itu salah layalin 3 hari, 3 malam. Fada'autul muslimina, saya kata Anas, beliau itu pembantu Nabi. Saya undang orang-orang ila walimatihi, untuk hadir ke walimahnya Nabi. Nabi menikahi Sofiyah, kemudian setelah menikahi mengadakan walimah. Walimahnya selama 3. Famakana fiha min khubzin, saat itu enggak ada roti, wala lahmin, enggak ada daging. Jadi walimah yang digelar itu enggak ada daging, enggak ada roti. Terus apa? Ya memang keadaannya seperti itu. Kadang itu Nabi ekonominya lagi banyak, sehingga menikah mas kawinnya aja berapa? 500 dirham. Uang itu cukup untuk membeli 50 ekor kambing yang gede-gede. Kadang malah ketika ada subsidi, ada donatur dari Raja Habasah, itu pernikahannya mas kawinnya sampai 4.000 dinar dan 4.000 dirham. Miliaran itu Pak, dah nggak tahu berapa dah. Nah ternyata ini ekonominya lagi pas-pasan, lagi nggak ada lah. Akhirnya walimah pernikahannya digelar, itu nggak ada daging, nggak ada roti, nggak ada nasi, nggak ada soto, sate, bakso, nggak ada Pak. Aduh, kasihan amat ya. Maka ya tetap, karena habis ada pernikahan maka harus ada walimah, tapi nggak ada apa-apa itu. Daging nggak ada, onta mau disembelih nggak ada, kambing yang mau disembelih nggak ada, duitnya juga nggak ada. Maka ya walimah digelar tetap, tapi nggak ada itu, nggak ada daging, nggak ada roti. Wa makana fiha, yang ada apa pada walimah itu? Illa an amaro bi angto'in bil angto fabusitot, kecuali beliau memerintahkan untuk menggelar ya model karpet atau apalah, tikar lah ya, bukan karpet, tikar lah, tikar zaman dulu gitu. Jadi bukan tikar sekarang lah, tikar zaman dulu lah, terbuat dari nggak tahu apa ya, anyaman pelapa kurma atau apa gitu kan. Nah, fabusot di beber digelar. Nah, fa'al alaiha tamr wal akid wasamin. Kemudian dihidangkan makanan-makanan ringan berupa kurma, ya buah-buahan aja. Kurma, kemudian minyak samin, kemudian dicocol pakai apa gitu ya, al-ak. Nah, ini pokoknya makanan-makanan ringan begitulah. Ya. Kurma, ya kalau kita cemilan-cemilan gitu. Cemilan-cemilannya ya gorengan, terus buah-buahannya yang murah meriah gitu. Ya memang adanya gitu ya. Yes, pokoknya habis ngaji kumpul walimahan gitu kan, digelar gitu kan. Adanya cuma apa? Cuma ya itu, buah-buahan seadanya, kembang seadanya gitu. Tapi 3 hari gitu. Ya lamanya bukan makannya itu, bukan karena undangannya banyak, bukan. Tapi ngobrol-ngobrol gitu lah, ngobrol-ngobrol. Ya kan, sambil menikmati malam hari, karena itu di perjalanan itu. Di perjalanan. Kalau zaman dulu itu kan Pak, seru Pak. Kalau pas malam apa? Malam purnama ya. Kemudian kumpul sama kakek, nenek, buyut, terus anak cucu kumpul itu. Itu gelar di halaman itu seru banget itu, ya kan. Itu zaman dulu itu saya terkenang itu, mbah-mbah dulu itu kumpul bareng ngobrol seru. Nah ini seperti itu, seru ngobrol 3 malam itu. Cuma jaburannya cuma cemilan-cemilan ringan itu walimah. Jadi walimah itu enggak harus dengan kambing. Ya bagi mereka yang punya ya kambing silakan, lebih dari kambing silakan,
nyembelih onta silakan, nyembelih sapi silakan, ya kan. Menunya macam-macam silakan. Soto, sate, apalagi bakso, apalagi segala macam loh, ada semuanya. Itu yang favorit itu ya soto, sate itu apa, sate sama apa namanya, bakso itu, baksonya dulu, habis itu apa ya, soto lontong ya, kemudian apa lagi, ini biar maknyos apa itu, es krim, wah gitu. Itu baru makanan besar. Mumpung ada di sini, mumpung bebas. Kadang-kadang orang berpikirnya begitu, tapi urusan makan akan kita bahas nanti sebentar lagi akan nyampe itu. Etikanya bagaimana? Ternyata ada etikanya juga, Pak. Gitu. Ya. Ini bagi yang mampu silakan. Bagi yang nggak mampu ya secukupnya budget yang ada. Karena sebenarnya Pak, yang namanya syariat itu nggak membebani Pak, sesuai dengan kemampuan, nggak usah pakai hutang-hutang segala lah, seadanya bagaimana ya udah gelar apa adanya, malu nggak usah malu, ya kan. Yang malu itu kalau meninggalkan banyak hutang, itu harus malu itu. Karena apa? Kalau mati kok bawa hutang, itu repot itu. Yang penting sah. Walimah seadanya, undang tetangga, keluarga seadanya aja, kemudian makanannya seadanya, kemudian udah ada berapa uang untuk biaya merintis perjalanan kehidupan dia, kan lebih enak itu. Kadang-kadang kita memaksa diri Pak, pokoknya harus ke gedung gitu, repot itu Pak, duitnya habis begitu selesai urusan, ya kan. Ini berdua bingung, gimana nggak punya modal, bapaknya, ibunya, mertuanya banyak utang ini gara-gara kemarin acara. Lah itu yang repot Pak. Makanya ya itu harus kita kasih kesadaran gitu. Dan juga harus ada komunikasi lah antara besan itu, sehingga sama-sama paham, sama-sama memahami. Tidak saling menuntut gitu. Kalau saling jujur, saling memahami kan enak. Apalagi kalau niatnya adalah lidin, untuk agama, karena agama lillahi ta'ala, maka insya Allah akan dipermudah lah urusannya. Artinya ya nggak harus begitu gitu, artinya sesuai dengan kemampuan. Gitu. Nah kemudian kalau kita dalam satu hari dapat 2 undangan, gimana Pak? Undangannya bareng, hadir di sini nggak bisa hadir ke sana, hadir ke sana nggak bisa hadir di sini, gimana ini? Kalau bisa sama-sama dihadiri, oke, gampang, tinggal ngatur, ya kan. Yang ini di gedung, dari jam 11 sampai jam 1, berarti jam 11 berangkat lah, atau jam 11 nyampe lah. Nah yang satunya jauh sih, memakan waktu lama, panjang, ya. Tapi di rumah dia, berakhirnya sampai jam 5, atau barangkali dari jam 11 sampai selesai. Berarti kalau masih ada tamu datang, masih diterima, berarti belum selesai. Begitu kan. Berarti tinggal diatur aja. Tapi bagaimana kalau bentrok dua-duanya? Hadis berikutnya dari seseorang yang merupakan sahabat Nabi. Ini sahabat Nabinya nggak dijelaskan siapa namanya karena nggak diketahui. Mungkin ya perawinya lupa itu siapa gitu, atau tabiinnya lupa itu sahabatnya siapa itu yang riwayat. Pokoknya ada sahabatnya itu nggak dijelaskan atau nggak kenal gitu. Pokoknya dia ini sahabat, tapi nggak tahu namanya siapa. Yang pasti dia sahabat. Nah, kalaupun namanya tidak dikenal, nggak tahu namanya, kalau itu adalah sahabat Nabi, itu dianggap sebagai orang terpercaya, hadisnya diterima gitu. Tapi selain sahabat, kok orangnya itu majhul, tidak dikenal, namanya siapa nggak ada, maka hadisnya jadi lemah gitu. Kemudian beliau bercerita, ida ijtama'a, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ida ijtama'a da'iyani, kalau ada 2 orang yang sama-sama mengundang pada hari yang sama, di waktu yang sama, kumpul di situ 2 undangan itu, fa'ajib, maka datangilah,
akrobahuma yang terdekat, tetangga sebelah undang, di sono teman dekat jauh, repot ini Pak. Teman dekat itu, nah tetangga ini sebelah. Nah dekat dari sisi apa itu? Apakah dekat dari sisi ketetanggaan ataukah dari sisi paling dekat secara pertemanan? Wah bingung juga Pak ya. Ya keputusan ada di bapak masing-masing lah gitu. Pokoknya yang paling dekat itu dengan bapak itu siapa? Itu yang dihadiri gitu. Fa in sabaqu ahaduma, apabila undangan lebih dahulu, yang mana gitu di antara keduanya itu salah satunya dahulu diterima, yang satunya lagi belakangan, maka fa'ajib alladzi sabaqo, maka penuhilah undangan yang undangannya datang duluan. Itu Pak ya. Undangannya datang duluan itu yang harus dipenuhi. Nah, ini penting Pak. Etika dalam ya itulah bermasyarakat lah seperti itu. Jadi memprioritaskan pertama yang mengundang siapa. Ustadz juga harus begitu Pak. Ustadz ada yang ngundang ini ya kan, kemudian satunya lagi datang berikutnya mengundang di hari yang sama, harus tetap yang didatangi adalah yang mengundang pertama kali, meskipun kecil gede pusing dah. Repot itu Pak, itu penyakitnya Ustadz itu. Aduh, gara-gara begitu saya mengalami peristiwa Pak, tragis Pak. Bener ini saya mau cerita ini pengalaman. Ada guru saya, Ustadz kosongan, ya belum ada sih Ustadz. Siap, udah tugas di sini, udah saya terima. Berarti udah kan dapat satu. Ternyata ada paman saya datang ke rumah, Ustadz, ini saya diutus nih sama pengurus TKM nyari khotib jenengan ya. Siap. Waduh, saya sudah punya, udah dapat itu undangannya, ada tugasnya. Waduh, sayang sekali, ini orang ngetes saya itu. Ustadz, kalau ditolak rugi begitu. Ini amplopnya zaman itu Pak masih 500, ini amplopnya 1.500.000. Ngomongnya sama istri juga ada. Waduh, ini kiamat ini. Bener, akhirnya jadi pembicaraan lagi butuh duit. Wah ini nih, akhirnya saya merasa sebelum kejadian saya merasa ini jadi masalah. Karena apa? Karena sudah melibatkan unsur duniawi di sini nih, niatnya udah nggak bener ini. Karena udah jadi pembicaraan di situ antara saya dengan istri ya. Akhirnya bener Pak, saya mau datang ke sono yang undang pertama itu, ternyata salah alamat. Dijemput, yang jemput bukan saya, ternyata yang dijemput. Ternyata kumpul di situ ustadz banyak. Satu persatu sudah pergi itu, sudah berangkat. Tinggal saya sendirian. Ada orang yang jemput, dia jemput nggak ada lagi, saya juga nggak ada lagi. Pak Ustadz ya, jenengan yang jemput. Iya, ayo datang, ayo berangkat. Begitu berangkat ternyata di sana udah ada ustadznya. Wah, bukan di sini Pak Ustadz. Loh, terus siapa ini? Akhirnya pergi. Bubar lah bubar. Akhirnya udah ketinggalan. Begitu pulang saya marahin itu istri. Gara-gara 1.500.000 tuh kamu bicarain begitu. Jadi bubar semua. Nah itu penyakit itu Ustadz begitu. Makanya kadang-kadang Pak penyakitnya Ustadz nih. Udah nih janjian. Tanggal sekian ya insya Allah siap. Pas mendekati hari H, perusahaan ngebel. Ustadz di sini Pak. Waduh, datang gede sana. Ini repot ini penyakit ini, penyakit. Mudah-mudahan diselamatkan. Repot Pak itu Pak. Ya mudah-mudahan dijagalah keikhlasan kita semuanya. Ya, ini pokoknya etikanya harus begitu Pak. Datangi undangan yang lebih dahulu datang. Kalau nggak bisa dua-duanya. Tapi kalau bisa dua-duanya, karena waktunya beda, silakan ambil semuanya. Tapi kalau sama-sama bentrok di dua tempat, undangannya di waktu yang sama,
maka pilih yang lebih dahulu. Dan tentu yang kedua disampaikan, mohon maaf Bapak, saya sudah ada jadwal. Begitu. Mohon maaf Bapak, sampaikan salam, saya nggak bisa hadir. Atau barangkali nyusul, kan begitu. Nyusulnya ntar di rumah tuh kemana sambil ya ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol di rumah. Itu bisa seperti itu. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wasanaduhu dhaifun, ini sanadnya dhaif, lemah. Tapi karena ini kan bab etika, bab akhlak, sopan santun, adab, tata krama, maka dipakai sebagai landasan itu. Nah, selanjutnya para jamaah yang berbahagia, kita menginjak masih pada walimah tapi bab tentang makan. Etika makannya itu bagaimana? Ini yang kita kadang-kadang kita lihat semuanya itu di setiap acara resepsi pernikahan itu orang itu nggak ada etika dalam makan sama sekali itu. Yes, makan ambil sebanyak-banyaknya, ternyata dimakan, waduh nggak selera, nggak enak, ditinggal begitu saja. Apakah benar seperti itu? Nah, ini kita bahas ini. Nah, terus bagaimana etika-etikanya yang Rasulullah ajarkan untuk kita semuanya, supaya kita ini dapat berkah, makan dapat berkah dan dapat ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang berbahagia, ketika ngambil makan, kemudian makan nih, cara makannya itu ada caranya, ya kan? Diriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, qala bersabda sahabat Rasulullah, la akulu muttaqian, saya enggak makan dalam posisi bersandar. Jadi bersandar begini. Nah, ini Rasulullah enggak pernah begitu tuh, enggak boleh. Ya, makan sambil begini enggak boleh. Atau bersandarnya di tembok begini. Nah, ya kan. Beda dengan duduk. Kalau duduk bersandar sambil duduk ya enggak masalah, namanya duduk. Itu. Jadi makan itu ya duduk, Pak. Tidak nyandar lelehan kayak orang mau gimana gitu. Ini gaya-gaya raja itu kan nggak boleh begitu. Rasulullah nggak pernah begitu. Rasulullah itu biasa makan itu seperti makannya orang-orang biasa gitu. Ya kan, orang-orang biasa itu makannya ya duduk ya di bawah gitu. Kalau raja kan makan sambil begini, hidangannya banyak, disuapin sama selirnya gitu. Nah, itu raja itu. Nabi nggak pernah model begituan gitu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi makruh hukumnya makan dalam keadaan posisi seperti itu. Termasuk makruh makan dalam keadaan posisinya berdiri itu, Pak. Posisi berdiri makan, minum itu makruh. Ya, makruh. Tapi dalam posisi resepsi pernikahan, lah nggak ada kursinya, gimana itu ya? Repot, kursinya cuma berapa biji itu. Itu udah penuh, orangnya juga banyak banget. Ya udahlah, terpaksa berdiri. Ya, emang nggak ada tempat lain, nggak ada tempat duduk lain. Monggo. Iya, Rasulullah pernah minum air zam-zam sambil berdiri, tapi itu jarang sekali. Beliau itu yang ngajarin kalau makannya duduk, kan begitu. Itu ajaran beliau. Malah ada hadis yang mengatakan barang siapa yang minum sambil berdiri, maka mutahkanlah. Tuh. Coba cek hadisnya itu. Siapa yang minum sambil berdiri maka mutahkanlah. Itu artinya apa? Ya harus duduk itu. Cuma kadang dalam posisi tertentu mungkin darurat, mungkin karena waktu atau apa begitu kan. Nah, itu kemudian seperti tadi itu. Jadi dalam posisi berdiri. Ya kan, minum air zam-zam sambil berdiri. Itu posisinya begitu. Jadi ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan makruh untuk minum sambil berdiri.
Meskipun Rasulullah pernah minum sambil berdiri begitu. Sehingga posisinya makruh bukan haram gitu. Ya, tidak dosa. Enggak, dosa sih enggak. Enggak, itu bukan perbuatan dosa ya. Cuma ini kan masalahnya etika gitu. Etika gitu. Monggo. Iya. Ya nyender posisinya posisi bukan nyender begini ya lelehan itu bukan. Itu nggak apa-apa. Duduk nyender ya nggak apa-apa. Duduk nyender yang nyendernya wajar ya, bukan nyendernya gitu kan. Itu bukan begitu. Itu yang dilarang itu. Itu nggak apa-apa seperti itu. Ya duduk sambil nyender nggak apa-apa. Asalkan posisinya posisi tetap posisi duduk, bukan posisi lelehan, bukan. Itu ya nggak apa-apa. Kalau berdiri sambil nyender, ya karena memang nggak ada tempat duduk gimana ya? Mau jongkok penuh juga, ya sudah, namanya darurat, nah gitu. Seperti yang beliau tadi sampaikan itu, Rasulullah juga pernah sekali-kali. Nah itu posisi bapak juga darurat seperti itu, karena tuan rumah menyediakannya kursinya terbatas dan nggak kebagian dan penuh sesak. Ya sudah, bagaimana apa boleh buat kan begitu, karena memang keadaan, nah, gitu. Maka iya. Iya, iya, iya. Ya kadang orang lihatnya karena politik ya. Politik itu sentimen, Pak. Yang ulama, iya. Dan di sini pun ada Pak keterangannya. Bab tentang bolehnya minum sambil berdiri itu ada di Riyadhus Shalihin itu ada, Pak. Ya, ada. Ya. Cuma secara umum itu berdiri makruh tapi boleh kan gitu. Itu aja. Ya, makruh tapi kenyang. Nah, ya ya. Saya punya paman, Pak. Ngajarin kalau makan perutnya harus begini, dipelongin. Itu perutnya jadi isinya jadi banyak, Pak. Nggak kenyang-kenyang. Tapi kalau makannya begini, ini nih. Oh, itu cepet kenyang itu. Betul ya, Pak? Tapi kalau begini, lurus. Ah, begini ya. Ya begitulah. Oke, selanjutnya ini. Diriwayatkan dari Omar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak kecil ya, samillah, ketika ada anak makan Rasulullah ngajarin, hai nak, samillah, bacalah bismillah sebelum makan, wakul, dan makanlah biyaminika, dengan tangan kanan. Nah kalau kita makan gorengan, Pak, satunya cabai, bener nggak itu, Pak? Nggak bener nih. Ini satunya makan, ini berarti kan makan pakai tangan, meskipun ini apa tadi, ininya gorengan, ini cabai, kan cabai juga dimakan, berarti makan pakai tangan kiri. Nggak boleh itu. Yang bener apa caranya, gimana? Cabenya di ini dikupas, yang itu apa, masukin ke ini, am, segera. Wakul mimma yalika, dan makanlah
makanan yang dekat denganmu. Ini makanan keripik yang itu apa? Buah. Makanan yang dekat, Pak. Yang dekat keripik. Aduh, di sono ya yang enak. Ya sudah, sabar aja. Ya, di sini tempe, di sana daging. Aduh, gimana? Salah posisi saya ya. Ya sudah, makan yang dekat dengan itu, makan dulu itu yang ada di situ. Jangan sono, jangan, itu udah hak yang dekat. Itu ya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya, jadi membaca bismillah itu hukumnya kalau berdasarkan perintah tadi, Pak, perintah Nabi, berarti baca bismillah wajib. Dan memang wajib. Kenapa? Karena kalau nggak baca bismillah, itu makan dibantu sama setan gitu. Sampai-sampai Rasulullah ngajarin kalau lupa baca bismillah di awal, maka begitu ingat, oh saya belum baca bismillah, maka bacalah bismillah meskipun di tengah. Cuma bacaan bismillah beda. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillah di awal dan di akhir. Rasulullah pernah ngelihat orang lupa dia membaca bismillah. Nah, akhirnya karena lupa baca bismillah, dia makan bareng setan. Nah, begitu ingat dia belum baca bismillah, kemudian dia bismillah, bismillahi awalahu wa akhirahu. Rasulullah tersenyum. Loh, jenengan kok tersenyum ya Rasulullah? Saya melihat setan tadi makan bareng denganmu, setelah kamu baca itu, langsung setan itu memutahkan semua yang telah dimakan. Itu artinya apa? Artinya lupa baca bismillah, hilang keberkahan. Baca bismillah mendatangkan keberkahan. Mengapa? Karena dia makan tidak bersamaan dengan setan. Setan kabur ketika dia lagi makan. Gitu. Kemudian kalau ulama mayoritas mengatakan sunnah, tapi kalau dilihat dampak-dampaknya, ya kan, tadi perintah Nabi, kemudian dampaknya begitu, hilang keberkahannya, setan ikut makan bersamanya, berarti wajib itu, Pak, ya kan? Itu. Kemudian makan dengan tangan kanan itu wajib. Dan menggunakan tangan kiri itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, karena apa? Karena ada larangan. Ada riwayat dalam Sahih Muslim itu, sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia itu makan di sedekat Rasulullah, di depan Nabi, dia makan dengan tangan kiri. Enak banget, ya kan? Nah, kemudian kata Nabi, kul biyaminik, kamu makanlah dengan tangan kanan. Ini kalau boleh, kalau sekedar sunnah, mungkin Nabi nggak negur dia, ya kan? Karena Rasulullah negur, katakan makanlah dengan tangan kanan. Itu artinya makan dengan tangan kanan itu wajib, ya kan? Pakai tangan kanan itu wajib, dan pakai tangan kiri hukumnya haram. Nah, kemudian dia bilang apa? La astatiu, saya nggak sanggup ya Rasulullah, saya nggak bisa makan tangan kan. Loh, Rasulullah ngajarin kok dia menjawab, saya nggak bisa makan pakai tangan kanan. Maka faqala la astata'ta, kamu nggak bakalan bisa, kata Nabi. Oh, kalau begitu kamu nggak bakalan bisa. Ma mana'ahu ilal kibr, kamu nggak bisa berbuat begitu, itu sesungguhnya karena sombong aja, begitu. Akhirnya famarafaha ilafi, maka dia nggak bisa lagi makan, nggak bisa ngangkat lagi, udah nggak bisa makan di samping, udah nggak nyaman lagi, udah beda lah, nggak bisa makan lagi dengan tangan kiri itu akhirnya. Itu menunjukkan bahwa makan itu harus dengan tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Mau? Iya.
Begitu ya. Gitu. Iya iya iya. Iya iya. Kok baca bismillah nggak ada perubahan itu. Tetap enak gitu. Ya kebetulan lagi enak gitu. Kebetulan memang bener-bener enak gitu. Ya sudahlah. Iya. Gitu ya. Oh, waduh. Iya iya iya. Enak nggak enak itu kadang terkait dengan lapar nggak lapar. Kalau lapar ya bisa enak aja gitu. Iya. Iya lapar makan enak aja. Saya kalau lagi lapar pulang dari sekolahan jam 2 belum makan sampai di rumah mana ini adanya apa seadanya ya udah apa aja yang penting makan yuk enak aja pak. Alhamdulillah. Yang lagi lapar ya mesti enak. Oh ya. Iya, jadi kalau kalau nggak ada hubungan pernikahan, yang tamu yang datang itu pacar harus dipisah pak. Lah nyatanya kan yang diundang ya keluarga ya kan, suami istri. Lah suami istri makan dipisah, kasihan amat. Iya, lo suami istri kok akan muncul fitnah nggak? Nggak ada kan? Yang suami istri yang datang kok makan, suaminya istrinya di sampingnya makan bareng, muncul fitnah nggak ada. Kalau nggak ada, kalau nggak dipisah ya nggak masalah, wong kumpul sama suaminya sendiri kok, anaknya yang ikut. Nah, tapi kalau yang diundang itu pacarnya, nah, dipisah wajib itu pak. Iya, ini belum menikah kok, waduh berduaan, pisah itu gitu. Ya repot itu. Ya nggak usah memaksakan lah ya. Artinya masing-masing kalau tradisi yang nggak menyalahi aturan nggak masalah lah. Saya pikir eh, kalaupun disatukan, yang diundang itu ya suami istri yang datang kok. Ya nggak mungkin menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah itu kan kalau disatukan, dan nggak mungkin jingkrak-jingkrakan bareng kumpul kumpul bareng gesek-gesekan, nggak mungkin itu, ya kan? Iya, artinya tumak nina sama-sama menjaga kehormatan lah. Sehingga kalaupun dicampur itu nggak masalah. Gitu. Ah, ya terlalu hati-hati. Terlalu hati-hati. Sangin hati-hatinya pakai cadar, itu sangin hati-hatinya, Pak. Husnul. Selanjutnya, nah ini apa ini? Ya, selanjutnya
Wa'an Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, utiya biqasatin min sarid. Rasulullah dibawakan, didatangkan, dihidangkan satu nampan berupa sarid, bubur jenang, jenang Arab sana. Ada toppingnya pakai susu, madu. Faqala kul min jawanibiha. Makanlah, kulu makanlah min jawanibiha, dari tepinya. Jangan langsung di tengah, tapi makan dari tepi. Kalau kita makan tumpeng di pinggir, di pinggir apa di tengah ya? Di tengah ya. Tumpengnya begini, waduh, hadisnya itu makanlah dari mulai di pinggir. Lah sekarang tumpeng yang diambil di atasnya. Tapi bukan itu Pak. Kalau tumpeng itu kan sebenarnya ambil piring, kemudian dipotong bagian atas. Kan nggak langsung dimakan, jadi makannya di piring gitu kan. Beda kan? Beda. Jadi nggak nyalain hadis Pak. Tapi kalau kayak nasi kebuli itu satu nampan. Satu nampan itu porsi 4, porsi 3 orang lah. Itu bisa makan 5 orang. Ya kan? Dagingnya segini, ya kan, ayamnya. Ya kan? Jadi bisa 5 orang lah cukup, itu bisa makan, bisa habis. Tapi kalau cuma dimakan untuk 4 orang, saya jamin nggak bakalan habis Pak. Soalnya porsinya gede gitu. Itu makan dari samping dulu, samping sampai akhirnya di tengah. Tengah itu terakhir itu. Wala takulu min wasatiha, jangan makan dulu dari tengah. Ini tumpeng ini makan dulu, diambil putusnya dimakan langsung, nggak boleh. Jadi ngambil bagian tengah, lancipnya itu dipotek langsung dimakan, itu nggak boleh. Tapi kalau dipotek langsung masuk piring, ya, beda urusan. Beda, nggak nyalain hadis ini, nggak nyalain. Fa innal barokah tanzilu fi wasatiha, karena sungguhnya keberkahan itu turunnya itu di bagian yang tengah. Nah, biasanya kalau tumpang itu yang tengah lancip, berkahnya diambil duluan. Sama siapa? Dikasihkan kepada orang yang bersangkutan itu. Kalau pengantin baru makan bagian ini kan potong, nah pengantinnya makan biar berkah gitu. Atau kadang-kadang apa ulang tahun dikasihkan siapa ini, orang yang spesial gitu kan. Yang spesial yang dapat berkahnya gitu. Itu. Tapi semuanya dapat berkat, Pak. Ya kalau saya nggak menyebut hermeneutik pun memahaminya begitu. Orang serakah itu kan gitu kan, nggak ini. Jadi jadilah orang yang tertib. Makan pun ada aturannya dari pinggir gitu kan. Sehingga apa, bagian tengah itu bersih. Kalaupun kagak habis masih bisa dibawa pulang. Coba kalau dari tengah langsung. Wow. Ya di samping menggambarkan keserakahan, tapi juga jadi nggak nyaman itu kalau nggak habis itu. Mau dibawa bagaimana udah kacak-kacakan begitu. Itu loh. Jadi hikmahnya begitu, Pak. Ini kan namanya nampan, makan bareng ini. Ini kalau nggak tertib kita makan dari pinggir-pinggir, itu kita jadi yang sisa ini siapa yang mau makan? Kan begitu. Tapi kalau dari pinggir gitu kan tertib itu. Jadi yang tengah itu mesti masih bersih itu, masih layak untuk bawa pulang. Tapi kalau dari tengah langsung awut-awutan, acak-acakan semuanya, dari tengah ke pinggir semuanya acak-acakan. Nah, kalau udah nggak habis, siapa yang mau ngabisin? Nggak ada yang mau itu, udah berantakan begitu. Gitu loh. Jadi ya tanpa perlu hermeneutik lah. Saya nggak suka dengan model hermeneutik itu, ilmu apaan itu. Hadis riwayat Imam 4. Ya, jadi
Larangan makan langsung di tengah, harus di samping pinggir. Dan berkah itu posisinya di tengah, sehingga makan bagian akhir itu. Kemudian diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau bercerita, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kana idastaha syai'an akalahu, kalau mau beliau makan. Wa idza karihahu, kalau enggak suka taruh kau, tinggalkan aja. Bapak kalau masuk ke dapur, oh lumayan enak dah, makan. Tapi duh, kok begini ya? Enggak usah ngomong, empet aja di dalam ini, empet. Jangan ngomong ya. Ini ajaran Nabi itu, diempet. Dasar istri, jangan ngomong pokoknya. Jangan ngomong makan kok begini, jangan nonong. Nah kemudian pas disuguhin itu, istri masak disuguhin, kemudian makan, rasanya begini. Dimakan dilanjutkan apa gimana Pak? Lanjut ya, makan aja udah, makan. Wow, istri saya bilang begini, enak, sampean bohong, kagak enak, orang kok protes mulu. Aduh, repot itu, jujur salah, nggak jujur salah juga. Aduh, itu biasanya istri begitu Pak. Jadi tergantung moodnya gimana, kita mau menjawab bohong apa menjawab jujur. Iya. Gitu. Waduh. Ya perlu, iyalah. Kalau didiemin ya kasihan. Namanya itu kan kotor itu. Jago masak. Memang segala sesuatu harus terang-terangan Pak. Harus jujur apa adanya. Nilai itu jadi juri harus bener. Ini habis Pak ya. Ini tinggal satu hadis lagi nih. Dua. Ya, satu hadis lagi. Dua malah. Pertemuan depan aja Pak ya. Udah habis ini. Ini depan aja lah biar lebih seru lagi. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Cukup. Cukup ya. Ya, ada 2 hadis, 3 hadis ini. Nanti saya tambahin lagi tentang akhlak yang kadang kita nggak nyadar. Padahal itu ajaran Nabi. Terutama kalau saya sendiri kadang banyak ngeritik Pak. Saya sering ngeritik. Tapi yang dikritik nggak paham juga itu. Pengajian makannya kebanyakan. Ternyata nggak habis dibuang. Padahal ustadz ceramah kemana-mana, pusing saya. Itu. Padahal seharusnya kan ngaji Riyadhus Shalihin, kemudian dipraktekkan bab makannya gimana, praktekkan yang sebaik-baiknya kan begitu. Jadi enak. Melihatnya yang lain ketika orang lahap makan sampai habis kan merasa enak. Mantep berarti masakannya. Tapi kalau acak-acakan, berantakan, semuanya jadi aduh. Ini yang nyediain jadi ngelus dada. Aduh, udah mahal-mahal dan sebagainya lah. Nah itu nanti saya sampaikan, nanti pertemuan akan datang. Cukup Pak ya? Barangkali itu yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.